Halo semuanya, kembali di Aram dan Misteri. Ingatkah kamu kisah bus setan Bekasi Bandung? Kali ini saya akan menceritakan kembali peristiwa tersebut. Pada saat itu, terminal Bekasi selalu ramai, bahkan lewat tengah malam. Tapi ada satu jalur yang jarang dilirik penumpang, jalur paling ujung, dekat pagar tua berkarat. Di sanalah bus itu sering muncul. Bus tanpa nomor jelas. Lampunya redup kekuningan. Tujuan di kaca depan tertulis samar, Bekasi, Bandung. Padahal trayek itu sudah lama ditutup. Malam itu Dimas pulang kerja lembur. Kereta terakhir ke Bandung sudah berangkat. Saat hampir menyerah, ia melihat bus tua itu berhenti pelan di depannya. "Bandung, Mas?" tanya kernetnya. Suaranya serak, matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang sakit. Tanpa banyak pikir, Dimas naik. Ia butuh pulang. Begitu masuk, udara di dalam bus langsung dingin menusuk. Penumpangnya hanya 7 orang. Semuanya diam. Tidak ada yang bermain ponsel. Tidak ada suara obrolan. Bus berjalan. Anehnya, sejak keluar terminal, jalan terasa terlalu sepi. Lampu jalan jarang, tidak ada motor, tidak ada mobil lain. "Mas, ini lewat mana ya?" tanya Dimas ke penumpang sebelah. Pria itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat. "Jangan banyak tanya," bisiknya. "Kalau masih mau sampai." Setengah jam berlalu. Bus tidak pernah berhenti, padahal seharusnya sudah melewati tol. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari atap bus. Duk, 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 seperti ada sesuatu melompat di atas. Beberapa penumpang langsung menunduk, membaca doa pelan. Ada ibu-ibu yang menangis tanpa suara. Dimas mulai panik. "Pak sopir," teriaknya. "Itu suara apa?" Sopir tidak menjawab. Lampu kabin berkedip. Saat menyala kembali, satu kursi di belakang kosong. Padahal tadi ada penumpang di sana. Bus memasuki jalan gelap berkabut. Pepohonan tinggi menutup pandangan. Dimas melihat papan penunjuk jalan. "Selamat datang di..." Tulisan sisanya hilang seperti terkelupas. Bus melambat. Di pinggir jalan berdiri banyak orang, atau lebih tepatnya sesuatu yang menyerupai orang. Wajah mereka pucat, beberapa tanpa mata, beberapa tanpa kaki. Mereka semua menatap bus. "Jangan lihat keluar," bisik seorang bapak tua. "Mereka nunggu yang turun." "Turun kemana, Pak?" tanya Dimas gemetar. Bapak itu menatapnya sedih. "Turun dari dunia." Bus berhenti mendadak, kernet berdiri. Ada yang mau turun. Seorang remaja perempuan bangkit pelan. Wajahnya kosong. Saat berjalan ke pintu, Dimas melihat kakinya tidak menyentuh lantai. Pintu terbuka. Kabut masuk bersama bau tanah basah. Remaja itu melangkah turun dan langsung menghilang. Pintu menutup. Bus jalan lagi. Kursinya kosong. Dimas kini sadar, ini bukan bus biasa. Ia berdiri dan mencoba memaksa pintu darurat. Tidak bisa dibuka. "Mas, duduk," kata kernet tiba-tiba sudah di belakangnya. "Belum sampai tujuanmu." "Aku mau turun sekarang," teriak Dimas. Kernet tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. "Tujuanmu memang Bandung," katanya. "Tapi Bandung yang mana?" Bus berhenti lagi. Kali ini di tengah jembatan panjang, tidak ada lampu, hanya suara air mengalir deras di bawah. Sopir akhirnya bicara, suaranya berat dan dalam. "Dulu, bos ini kecelakaan di sini, remblong, masuk jurang." Satu persatu penumpang mulai berbicara, seperti kesurupan. "Aku meninggal di kursi ini. Aku terlempar keluar. Leherku patah." Dimas membeku. "Kami masih menunggu," lanjut sopir. "Menunggu penumpang pengganti." Lampu mati total. Saat menyala kembali, penumpang tinggal 2, Dimas dan bapak tua tadi. Bapak itu tersenyum pahit. "Seharusnya aku sudah turun lama." "Kenapa belum?" tanya Dimas dengan suara gemetar. "Karena aku sopir bus ini dulu." Bapak itu berdiri, berjalan ke depan, lalu menghilang begitu saja. Bus melaju cepat. Kernet menoleh ke Dimas. "Tinggal kamu."
Bus berhenti di depan gerbang bertuliskan, Bandung, tapi hurufnya berlumur tanah dan darah. Pintu terbuka. Turun, kata kernet. Dimas menutup mata, membaca doa sekuat tenaga, lalu melompat keluar. Ia terbangun di pinggir tol Cipularang saat subuh. Tubuhnya penuh luka. Sebuah truk berhenti menolongnya. Mas dari mana? Tanya sopir truk. Dimas menoleh ke belakang. Tidak ada bus, hanya bekas ban tua yang mengarah ke jurang. Sopir truk menatapnya ngeri. Mas, itu jalur bus yang kecelakaan belasan tahun lalu. Dimas gemetar. Sejak malam itu, setiap kali ia melewati terminal Bekasi, ia selalu melihat bus tua itu di ujung pagar. Lampunya menyala, menunggu. Dengan tujuan yang sama, Bekasi, Bandung.